Baitullah tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita senantiasa kedekatan dengan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian bersama tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syaikh rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita bahas 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Baru 3 kemarin ya. Yang pertama adalah orang tua yang hobi zina. Sedangkan yang ketiga adalah orang miskin yang punya tabiat sombong. Ya, kemarin juga. Kita lanjutkan. Jadi orang tua memang punya hobi besar. Jadi bukan yang dimaksud orang tua yang berzina, bukan itu ya. Memang dia sudah nggak ada dorongan sahabat ke sana, tapi masih melakukan. Sama seperti orang miskin, bukan orang miskin yang sombong, tapi memang dia punya tabiat, tidak ada dorongan untuk bisa sombong karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi dia punya tabiat kebiasaan yang sombong. Yang ketiga, qauluhu wa rajulun ja'alallahu bid'atahu. Yang ketiga adalah seorang yang menjadikan Allah sebagai dagangan. Allah dijadikan dagangan. Binasbil ismul syarif. Nama Allah yang mulia, ya Allah itu masuk kedudukannya sebagai nasab, ya sebagai maf'ul, ya maf'ul bi objek. Maka seseorang menjadikan Allah bukan subjek tapi objeknya. Seseorang menjadikan Allah sebagai dagangan. Ai al-hafu bi, maksudnya adalah bersumpah atas nama Allah. Berdagang, dia suka bersumpah atas nama Allah, baik nanti saat membeli maupun menjual. Jual belinya dia senang, sama seperti kalau di atas 2 ya. Karakter di atas 2 sama-sama hobi. Yang pertama orang tua yang masih suka hobi zina. Yang kedua orang miskin yang masih punya tabiat sombong. 3 juga sama. 3 pedagang yang suka atau sering bersumpah atas nama Allah saat berdagang. Jalahu bid'atahu li musamati lahu wa ghalabatahu alaihi. Apa maksudnya? Orang tersebut menjadikan Allah sebagai dagangan karena memang ia selalu dan sering melakukannya. Pedagang ini selalu dan sering bersumpah karena berkeinginan dagangannya laris. Meskipun sumpahnya benar, tidak disukai karena telah menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Keterlaluan, ya, keterlaluan. Dengan sumpah itu memang laris. Dengan sumpah atas nama Allah, barang dagangannya cepat laris. Tapi tidak ada keberkahan dalam, tidak ada keberkahan di dalam. Ia lakukan memang dia selalu mulazim itu biasa, sudah biasa. Siapapun yang datang langsung sumpah. Kalau beli pun juga begitu. Demi Allah nanti saya nggak bisa jual kalau belinya sekian.
Dan dia apa? Memang senang. Senang itu namanya senang, Pak. Dilarang ya. Berubah sebentar, nanti itu lagi. Nah, kalau tidak punya ikhtiar yang kuat, sulit. Wa hadhihi amalun tadullu ala anna sahibaha in kana wahidan fataidu dhaifun wa amalu dhaifan. Kelakuan yang semacam ini menunjukkan kepada pemiliknya, sahibaha, pemilik apa? Pemilik sumpah, orang yang suka sumpah. Orang yang kayak gini itu menunjukkan bahwa orang yang suka sumpah, jika ia bertauhid, maka tauhidnya lemah. Dan jika dia beramal, amalnya banyak, amalnya pun dhaifah, lemah, sama-sama lemah. Orang yang suka melakukan sumpah atas nama Allah sudah jadi kesenangan dan selalu dilakukan, maka menunjukkan kalau dia bertauhid, tauhidnya lemah, dan apabila dia beramal, amalan itu juga lemah. Kenapa? Dia bersumpah itu motivasinya apa? Agar dagangannya laris. Dia bersumpah agar nanti kalau beli murah. Itu motivasinya. Maka kira tauhidnya lemah enggak? Lemah. Tauhid kepada Allah. Mestinya kita memuliakan Allah, tapi malah menjadikan Allah bid'ah atau dagangannya. Bias bima qama bil qalbi wa zahara al-lisani wa amali min tilkal ma'asil azimati ala qilati da'i ilaiha. Nah, tergantung nanti apa yang di dalam hatinya. Hatinya bagaimana, lesannya bagaimana, perbuatan-perbuatan maksiatnya nanti bagaimana. Karena memang itu mempengaruhi. Kenapa dia bersumpah? Yang itu kan hati seseorang, kita nggak tahu. Tapi dengan mengkaji hadis ini menunjukkan memang dia lemah tauhidnya, dia lemah amalnya. Nas'alullah salamata wal afiyata wa na'udzubillahi min kulli amalin la yuhibbu rabbuna wa la yarda. Kami mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita berikan keselamatan, diberikan ampunan, dan kami berlindung kepada Allah dari setiap amal yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengarang kitab ini mengakhiri dengan nas'alullah, kami mohon kepada Allah. Berarti mengharapkan yang membaca kitab ini sekaligus yang mengkajinya didoakan oleh pengarang kitab ini. Mudah-mudahan satu, selamat. Yang kedua, dapat ampunan. Yang ketiga, berlindung dari amalan-amalan yang tidak dicintai Allah dan tidak diridhoinya. Lanjut ya. Ibu bisa mendengar Bu? Dengar ya. Suara sudah keras Bu. Sudah keras. Qalu fi sahihi ay sahih Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Al-Bukhari li biladil khairukum. Dalam sebuah hadis sahih, maksudnya adalah sahih Muslim di sini. Tapi juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Bukhari dengan lafaz khairukum. Nah, ada furu'nya. Bal rawahu bil lafdzaini. Nah, ada dua lafaz. Riwayat khairul ummati ahlu qarni. Ada lagi waliyatul khairukum. Ada hadis-hadisnya sama ya, tapi riwayatnya beda. Ada yang menggunakan khairu ummati, sebaik umatku gitu. Ada lagi khairukum, yang terbaik di antara kalian gitu ya, sama ya. Itu matan hadis biasanya memang begitu ya.
ada yang redaksinya beda, yang diriwayatkan Imam Muslim, Bukhari gitu. Ada yang beda. Nanti sanadnya juga bisa beda. Tetapi substansinya, isinya sama, ya. Substansinya atau isinya sama. Redaksinya beda, tidak apa-apa. Sanadnya beda juga, nggak apa. Kalau sanadnya beda berarti kan banyak yang meriwayatkan. Tidak hanya satu jalur ya, ada banyak riwayat. Qalu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah yang hidup pada masa saya. Sumal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka. Sumal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka lagi. Qala Imran bin Husain berkata, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw salasan. Tapi Imran bin Husain dia ragu-ragu, nggak ingat apakah Nabi mengatakan masanya itu marratain aw salasan, 2 kali atau 3 kali masanya. Kalau 2 kali berarti satu pada masa Nabi, pada sampai masa sahabat, ya. Kalau 3 berarti pada masa Nabi, ya. Nabi sahabat, Nabi ya sahabat Nabi ya. Kalau 2 itu berarti masa Nabi beserta sahabat maksudnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pada masa tabi'in. Kalau 2, kalau marratain 2. Tapi kalau salasan berarti pada masa Nabi dan sahabat, pada masa tabi'in dan juga pada masa tabi'in. Ini Imran bin Husain tidak ingat, ragu-ragu dia ya. Dia ragu-ragu menyebutkannya marratain aw salasan. Nanti akan dibahas ya. Summa inna badakum qauman yasyaduna wa la yustasyaduna. Kemudian setelah itu, setelah masa yang terbaik itu, nanti akan muncul satu kaum yang mereka suka bersaksi padahal tidak dimintai persaksian. Wa yaquluna wa la yutamanuna. Mereka suka berkhianat dan mereka tidak dapat dipercaya. Wayang duruna wala yufuna. Mereka suka nadar, suka janji. Mereka suka janji tapi tidak suka menepati janjinya. Wayazara fihi nasiman, tampak pada mereka kegemukan, gemuk. Nah, dari berapa kita bahas ya, apa yang gemuk kayak gitu. Qalu khairu ummati qarni. Nah, yang pertama, sebaik-baik umatku adalah yang hidup pada masa saya. Nanti pada masa siapa? Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu umat yang terbaik menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah yang hidup pada masa saya. Berarti bukan kita ya, kita bukan termasuk yang khair, ya, banyak khair. Tapi nanti punya keisinan lain dalam desain ya, tidak dibahas di sini. Orang yang nggak cuma Nabi tapi iman itu juga luar biasa. Hadis juga menyebutkan itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau kita bukan yang terbaik, tapi kita punya prestasi baik. Gitu. Nggak dibahas ya. Li fadilati ahli dzalikal qarni fil ilmi wal iman wal amal was salihah allati yatanafasu fil mutanafisuna yatafadalu fil amiluna talabul khaira fiha fa alihi wa qilla
syirra fiya wa hadu. Ini ada, saya itu ada 7 alasan. 7 alasan kalau menurut kitab ini, 7 alasan umat terbaik adalah yang hidup pada masa Nabi. Saya orang-orang, tapi saya nggak ada yang bersih ya. Berarti kita kasih dari siangka gitu ya. Alasannya apa? Karena yang pertama, keutamaan mereka dalam urusan ilmu, iman, dan amal soleh. Yang pertama, keutamaan mereka adalah dalam hal ilmunya, imannya, dan amal solehnya. Itu sudah melebihi yang lainnya. Dalam urusan ilmu, karena berjumpa dengan Rasul, tentunya kalau punya masalah langsung tanya, Rasul langsung menjawab. Kalau Rasul tidak menjawab, maka Rasul menunggu wahyu turun. Kalau belum turun wahyu, Nabi diam, tidak mau menjawab. Karena apa? Karena belum ada wahyu, Nabi diam. Ditanya orang kafir pun belum ada jawaban dari Allah, dia dibiarkan. Walaupun dihina, dia dibiarkan. Kenapa? Nabi belum mendapatkan jawaban. Jadi tidak menjawab asal nafsunya, enggak. Wal iman juga keimanannya luar biasa, keyakinannya sangat kuat. Bahkan mereka urusan jihad amwal anfus, wah sudah pilih tanding. Urusan anfus ya, para sahabat urusan anfus itu udah mulai ada panggilan dari Rasul untuk berjuang, untuk perang, berangkat. Karena yang mereka ini adalah menang atau syahid. Sahabat itu kalau perang ininya satu antara dua, menang atau syahid. Kalau dari itu takut mati ya, tidak tahu. Karena cita-citanya adalah syahid. Kalau nggak syahid berarti menang. Jadi nggak ada rasa takut bagi mereka. Ini luar biasa, keimanan mereka luar biasa. Walaupun cuma sedikit, tapi imannya kuat. Wal amal sholihah, amal solehnya banyak. Nah, tidak hanya sekedar ilmunya luas, tidak hanya imannya kuat, tapi amaliyahnya. Kenapa? Ilmu yang dipelajari untuk diamalkan. Al ilmu bil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Wal amal bil ilmi. Amal itu didasari ilmu, bukan tanpa dasar. Jadi al ilmu lil amal, ilmu itu untuk diamalkan. Sedangkan al amal bil ilmi, amal itu sudah didasari dengan ilmu. Enggak boleh orang beramal tanpa dengan ilmu. Apa itu hukumnya? Melu-melu, nggak bisa. Jadi kita beramal itu bila ilmi. Apa ilmu kita kok berbuat begitu ya? Kemudian ilmu yang kita miliki adalah lil amal, untuk dipraktekkan, bukan sekedar nambah ilmu selesai. Maka dalam beberapa awal ya, di antara keistimewaan para sahabat adalah memiliki karakter basiroh. Basiroh itu mampu mengintegrasikan antara ilmu yang dimiliki dengan iman. Basiroh itu tingkatan pada ilmu yang dimiliki mampu diintegrasikan dengan keimanan. Jadi tidak berdiri sendiri. Ilmunya itu mendasari keimanannya makin kuat, makin mengamalkan dan makin takut kepada Allah. Maka para sahabat dikatakan ada pada tingkatan basiroh. Ilmunya nyambung dengan iman. Yang pertama ya. Yang kedua, yatanafasu fil tanafisun. Mereka berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berpacu. Kita lihat ya, dalam urusan harta mereka berpacu. Dalam urusan perjuangan mereka berpacu dengan sahabat yang lain. Bahkan kadang tidak terima.
saja mereka berpatu. Contoh ya, ada satu peristiwa misalkan perang Uhud ya, namanya Ghazwatul Uhud. Ghazwa berarti perang yang dipimpin oleh Nabi, namanya Ghazwa. Sedangkan perang yang tidak dipimpin oleh Nabi tapi dipimpin oleh sahabat, namanya Sariyah. Namanya Sariyah. Ada lagi Sama'il, korespondensi Rasul dengan para penguasa, para raja, para amir, penguasa, disurati tentang masuk Islam. Nah, pada saat perang Uhud misalkan ya, itu kan terjadi setelah perang Badar, Uhud. Karena orang kafir kalah, mereka ingin balas dendam agar mereka bisa perang di Uhud itu menang. Ada peristiwa yang bagus ya ini ya. Ini untuk contoh mereka itu berlomba-lombanya. Saya ambil anak muda. Ada anak muda yang namanya Rafi bin Khadij. Dia seorang sniper, pemanah jitu. Ketika diinspeksi oleh Rasulullah di daerah As-Saikhoni, kemudian beberapa pemuda suruh pulang oleh Rasul karena sudah tidak memenuhi syarat, hanya sampai perjalanan kemudian suruh pulang. Nah, tapi oleh Rasul, Rafi bin Khadij boleh, kamu boleh ikut lanjut. Kenapa? Karena kamu seorang pemanah jitu, tembakannya sudah sniper itu. Nah, ketika Rafi boleh meneruskan perjalanan, ada namanya Samurah bin Jundab. Samurah bin Jundab tidak terima sama Rasul. Ya Rasul, kalau Rafi bisa boleh meneruskan perjalanan, kenapa saya dilarang? Dia pernah saya kalahkan dalam satu perkelahian. Oh gitu. Dia kalah kelahi walaupun dia sniper, tapi kalau kelahi dia kalah. Yo, Samurah nggak terima. Oke, oleh Nabi, dah gelut saya gelut tenang dari mana Nabi? Nabi ingin mengetahui kompetensi daripada Samurah, ya, karena Rafi dia memang sniper, gitu. Betul kelahi. Setelah kelahi yang jelas siapa? Rafi kalah lah. Memang dia kemampuannya bukan fighter ya, dia kemampuannya itu panah, gitu, pemanah ulung. Jadi kalau suruh kelahi kalah. Tapi Rafi tidak ahli panah ya, apa? Samurah nggak ahli panah, dia ahli kelahi. Rasul saya pernah mengalahkan. Betul, begitu depan Rasul ternyata Rafi kalah, Samurah menang. Dan kamu boleh meneruskan. Coba. Usia mereka berapa Pak? 15 tahun. Usia mereka berapa? 15 tahun. Rafi sama Samurah 15 tahun. Siapa yang pernah 15 tahun? Ada enggak? Terbalik ya. Coba. Dibanding kita Pak, jauh enggak? Kalau kita, kamu enggak saya ikut perang, pulang aja. Alhamdulillah ya. Sahabat, anak muda tidak bisa. Ya Rasul nggak bisa. Dia saya kalahkan kelahi kok. Dia boleh berangkat lanjutkan. Saya suruh pulang nggak boleh. Saya harus diadu dulu. Nah, alhamdulillah dua pemuda. Ini sampel ya, contoh saja. Saya ambil contoh anak muda saja ya, anak muda. Anak muda memang zaman Rasul luar biasa, tangguhnya luar biasa. Anak muda berpegang, berperang itu banyak. Nah, berarti apa? Ya karena fasofi yang nafisun, mereka berlomba-lomba dalam urusan ibadah yang tidak, itu sudah ada, saya tidak terus berlomba-lomba ke arah sana. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan mereka al-amalun, saling menolongnya sesamanya, sesama sahabat saling ta'awun. Ta'awun itu artinya bermakna mustaliah, saling menolong, tolong menolong. Satu dengan yang lainnya sesama muslim saling menolong. Beda nggak dengan sekarang? Ya. Sekarang muslimin saling menolong apa saling
Repot Bu. Sekarang sesama muslim saling mengasihi apa saling menyalahkan? Kalau dulu yang namanya muslim udah itu dibela mati-matian karena Allah. Nah itu ada dasarnya Al-Qur'annya. Ta'awanu bil taqwa. Tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Mohon maaf, kondisi muslimin sekarang banyak yang tidak saling menolong, tapi saling menjaga, saling mengintai, saling menyalahkan. Ini betul. Mohon maaf itu pemahaman saya ya. Miris gara-gara perbedaan sedikit. Ini yang menyebabkan muslim tidak beda dengan zaman Qarni, zaman awal itu mereka ta'awunnya luar biasa. Mari kita bangun ta'awunnya. Walaupun gajinya beda ya, walaupun bajunya beda, walaupun jenggotnya beda, walaupun kumisnya beda ya, kalau mereka Tuhannya sama, kiblatnya sama, kitabnya sama, tempat ibadahnya sama, sholatnya sama, ya saudara kita dunia dan akhirat. Mereka saudara kita dunia dan iya. Bapak itu nggak pakai kunut, itu saudara kita. Itu pakai kunut Pak, juga saudara kita. Boleh nggak ngomong sama yang kunut? Boleh. Boleh nggak ngomong sama yang tidak kunut? Boleh. Ini betul. Itu pemahaman saya gitu. Itu kan urusan furu'iyah yang terus oleh orang-orang pihak ketiga terus digembos-gembos. Akhirnya kita ya udah balik sini, jangan jauh-jauh ya. Jadi pada zaman Rasul ta'awunnya sangat kuat, sangat kuat. Ingat peristiwa hijrah ke Madinah, bagaimana dipersahabatkan ya satu dengan yang dipersahabatkan. Aus sama Muhajirin sama Ansor dipersaudaraan. Ahok ya. Kemudian yang mereka punya kekayaan diparuh kekayaannya. Orang Muhajirin gak punya sawah, Ansor punya diparuh dan untuk kamu separuh dan separuh. Tidak hanya itu Pak, istri, mohon maaf ya, istri coba. Pernah yang namanya Abdurrahman bin Auf dipersahabatkan, diajak ke rumah. Loh, saya punya lahan sekian, separuh buat engkau, separuh buat saya. Dan saya punya istri. Lihat istri saya, karena tidaknya satu ya. Lihat yang paling cantik. Kalau sudah ketemu yang paling cantik istri saya, akan saya cerai. Silahkan kamu untuk jadi istri kamu. Siapa? Abdurrahman bin Auf ditawarin gitu Pak. Beliau nggak mau. Tunjukkan saya pasar. Tunjukkan saya pasar saja gitu. Beliau tunjukkan pasar. Akhirnya cerita singkatnya kan Abdurrahman bin Auf mendirikan suku Ansor ya, mendirikan pasarnya Ansor. Karena melihat pasar di Madinah itu isinya ribawi. Para penduduk itu tercekik Pak. Kenapa? Ya urusan ribawi kan kalau udah utang sekian, nambahnya sekian, jatuh tempo belum bisa nutup, tambah terus. Ini yang terjadi di Madinah sebelum Rasul dan sahabatnya hijrah ke sana. Pasarnya dikuasai oleh orang Yahudi dan penduduknya merasa berat sekali. Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang muslim dari Mekah, masuk Madinah, ketemu dengan pedagang Yahudi. Di sana perang ekonomi luar biasa itu. Dalam pendekatan ekonomi terjadilah pertempuran ekonomi antara ekonomi Yahudi dengan ekonomi Islam. Yang menang mana? Abdurrahman bin Auf bisa pasarnya
berkembang, kemudian pasar Madinah gulung tikar. Orang Yahudi kaget, kenapa bisa gulung tikar? Pasar kita ditelusuri oleh orang Yahudi, satu kesimpulan, hanya satu kesimpulan dari orang Yahudi. Kenapa mereka bisa menang, tetapi kita bisa ditutup gulung tikar? Kenapa? Satu, karena mereka ta'awunnya sangat kuat. Maka dijelaskan, demikian ya, ta'awunnya sangat kuat pada sesama. Ini yang perlu kita bangun ya. Kita bangun saling menguatkan satu dengan yang lain. Lanjut. Walabal khairofiha wa kasarul ahlihi. Nah, yang keempat itu banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Pada masa itu yang namanya kebaikan banyak sekali dan juga banyak pelaku kebaikan. Kebaikannya banyak, pelakunya banyak. Karena memang apa? Mereka banyak utama. Kalau orang sudah berebut untuk berbuat kebajikan, maka yang ada adalah banyaknya kebaikan di dalamnya dan banyaknya ahli berarti pelaku kebaikan. Banyak sekali orang yang berbuat kebajikan sama saja. Kemudian yang ke-6 ya, itu berapa? Kelima. Tadi saya gabung ya. Yang keempat itu adalah kebaikannya banyak. Kemudian yang keenam pelaku kebaikan juga banyak. Ngerti nggih? Kemudian yang keenam adalah sedikit sekali yang namanya keburukan. Kejahatan sedikit sekali. Karena banyaknya kebaikan maka otomatis keburukannya sedikit. Pelaku kebaikan banyak maka otomatis pelaku kejahatan jadi sedikit. Kenapa sekarang banyak kejahatan? Karena kebaikannya sedikit. Kenapa sekarang banyak pelaku kejahatan? Karena pelaku kebaikan sedikit. Itu rumusnya begitu. Kalau menurut kitab ini rumusnya gitu ya. Kenapa dulu itu banyak kebaikan? Karena memang kenapa banyak sedikitnya keburukan? Karena banyaknya kebaikan. Dan yang ketujuh, karena sedikitnya pelaku keburukan. Kenapa pelaku keburukan dan kejahatan sedikit? Karena pelaku kebaikan banyak. Tinggal sekarang di kampung kita itu banyak yang baik apa? Yang buruk. Sekarang kita pasti di mana? Apakah kita yang baik atau yang buruk? Atau kita di tengah diem? Diem kan tidak jelas Pak. Ya enggak? Diem itu tidak jelas. Iya ora cetok. Zaman Nabi cetok. Kafir atau muslim? Muslim ya begini, kafir ya begini, jelas itu. Ya enggak? Sangat jelas kayak gitu. Sekarang orang muslim sama kafir sama enggak Pak? Karakternya ya gitu. Memang sebaik-baik umat di masa dulu itu. Menurut hadis Nabi dan ini apa? Tafsirnya. Ada berapa Pak? 7 ya. Ada 7 ya. Betul ya 7 ya. Nah, wa'taza bihal Islam wal iman. Sehingga Islam dan iman aiza tinggi kuat. Karena apa? Ditopang dengan 7 sifat pada masa kebaikan itu, maka Islam dan iman itu menjadi aizza, menjadi kuat sangat. Sehingga kalau kita menginginkan Islam dan iman itu makin tinggi, maka caranya bagaimana? Paling enggak 7. Bakas rawiyah wal ulama. Dengan Islam dan iman terus berkembang, semakin kuat, juga banyak sekali ilmu dan para ulama. Saat itu ilmunya banyak, ulamanya juga banyak. Ulama maksudnya adalah para sahabat ya. Karena sahabat itu yang hidup pada masa Rasul. Maksudnya korni, orang yang hidup pada masa saya adalah sahabat. Karena sahabat itu memang dia berjumpa dengan Nabi. Tidak hanya berjumpa, tapi juga beriman kepada Nabi SAW.
masa korni, masa saya, masa Nabi, mereka masanya dengan Nabi dan para sahabat. Ini yang pertama alasannya. Maka ilmu dan para ulama kemudian berkembang. Summal ladzina yalunahum, lanjut ya. Kemudian generasi setelah mereka. Nanti generasi setelah sahabat, bukan sahabat. Berarti generasi yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, ini generasi kedua ya. Generasi yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat Nabi. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi korni yang kedua, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya adalah orang yang hidup bersama dengan sahabat Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi itu masuk kategori golongan tabi'in ya. Kalau tadi ada golongan sahabat, yang kedua adalah golongan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi dan mereka beriman dengan Nabi, tapi mereka tidak berjumpa dengan apa ini? Tafsir juga. Fadallu ala min ba'dihim li zuhuril Islam fihim baqatu da'i ilaihi wa rawibu fihi wal qalu bih wa ma zahara fi min al bid'ah antara wasta'zima wa usayyil bid'atil khawariji wal qadariyati wal rafidati. Ini ada 5 alasan. Kalau tadi 7 ya, sekarang ada 5 alasan kenapa mereka itu termasuk golongan yang terbaik yang kedua. Nah, keutamaan yang dimiliki oleh mereka karena apa? Yang pertama, golongan setelah mereka itu adalah mereka menampakkan keislaman pada mereka. Islamnya tampak jelas, tapi tetap di bawah yang pertama ya, tetap di bawah yang pertama, tampak Islam pada mereka. Yang kedua, karena banyaknya penyeru-penyeru kepada Islam, dai-dai untuk mengajak kepada Islam juga banyak. Golongan tabi'in, golongan tabi'in itu adalah mereka itu banyak sekali ngajak orang masuk Islam. Dakwah Islam itu terus berkembang. Dan yang ketiga adalah baraghibu fihi. Nah, orang yang cinta, orang yang sangat cinta dengan Islam, senang. Jadi orang punya agama Islam itu bangga dan tidak malu-malu, berani menampakkan keislamannya. Wal qaimu bihi, dan menegakkan Islam, ditegakkan, tidak hanya sekedar sebuah keilmuan, tapi ditegakkan. Wa ma zara fi minal bid'ah antara ustadz. Nah, yang kelima itu tidak banyak nampak urusan bid'ah. Bid'ah tidak begitu nampak saat pada periode yang kedua. Lalu zaman Nabi, ke situ tabi'in itu nggak nampak, nggak tampak apa? Nggak tampak bid'ah yang muncul pada saat itu. Bahkan ya akhirnya juga kalau ada diperkecil, kemudian diberantas. Bid'ah juga ada berantas, cepat apa? Kalau ada hal-hal yang menyelisih daripada Al-Quran Sunnah, segera dihilangkan, berantas sampai ke sana. Seperti bid'ahnya kaum Khawarij, Qadariyah, Rafidhah. Khawarij itu adalah satu golongan yang mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena sudah ada perseteruan ya, pada masa Ali ada perseteruan. Ali sama Muawiyah itu tidak disetujui golongan namanya Khawarij. Mereka keluar dari umat Islam, maka mengatakan Ali halal darahnya. Kemudian juga Muawiyah juga halal darahnya. Ini mengelompokkan sendiri Khawarij gitu ya.
Kemudian yang Qadariyah, pernah kita bahas kemarin, Qadariyah itu adalah orang yang tidak percaya dengan takdir. Mereka mengedepankan kekuatan dan memang pada dirinya. Kemudian Ar-Rafidhah, Rafidhah adalah golongan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib karena itu Syiah Rafidhah ya. Ini yang memang yang paling berat Syiah Rafidhah, karena ada beberapa sekte Syiah ya. Tapi yang namanya Rafidhah itu sudah kultus sekali, sangat mengkultuskan yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka yang namanya Umar, Utsman, Ali dikatakan orang kafir. Kafir. Mereka boleh dibunuh, tapi memuliakan Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali juga baiat kepada Abu Bakar dan Utsman ya, mengakui, tapi ini mengkultuskannya. Rafidhah adalah sangat mengkultuskan daripada Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, baru sampai golongan kedua ya rasanya. Semoga Allah menguatkan Islam dan muslimin untuk terus berkembang dan juga terus menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu